Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Yeti Lastuti selaku dosen pengampu ekonometrika serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja antar provinsi di tahun 2025. Penelitian ini menggunakan data dari 38 provinsi di Indonesia dengan pendekatan regresi linear berganda menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Selanjutnya pada latar belakang, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Meskipun jumlah penduduk usia kerja di Indonesia terus meningkat, nilai TPAK antar provinsi masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar, di mana perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah, kebijakan pengupahan melalui UMP, dan kondisi pasar tenaga kerja yang diwakili oleh tingkat pengangguran terbuka. Penelitian sebelumnya juga telah memberikan hasil yang belum konsisten, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan ketiga variabel tersebut terhadap TPAK menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga variabel, yaitu rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, penelitian ini juga menguji apakah ketiganya secara simultan berpengaruh terhadap TPAK. Landasan teori. Penelitian ini didasari pada 4 teori utama, yaitu yang pertama teori permintaan tenaga kerja yang menjelaskan hubungan antara tingkat upah dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu human capital theory yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah teori penawaran pekerjaan atau tenaga kerja yang menjelaskan adanya efek substitusi dan efek pendapatan akibat perubahan upah. Dan yang terakhir adalah discourage worker theory yang menyatakan bahwa ketika tingginya pengangguran membuat masyarakat kehilangan motivasi untuk mencari pekerjaan sehingga keluar dari angkatan kerja. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data cross-section dari 38 provinsi Indonesia pada tahun 2025. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan variabel dependen yaitu TPAK, sedangkan variabel independennya terdiri dari rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran terbuka. Dan analisis ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan metode OLS dengan bantuan perangkat lunak, yaitu Stata. Hasil ya, pada uji asumsi klasik. Sebelum menginterpretasikan model, dahulu dilakukan untuk jenis uji multikolinearitas, hasil estimasinya semuanya kurang dari kriteria, yaitu 10, yang menyatakan bahwa dalam variabel prediktor tersebut tidak terdapat korelasi. Yang kedua yaitu jenis ujinya yaitu normalitas. Dengan hasil estimasi menggunakan metode Shapiro-Wilk, diperoleh p-value-nya sebesar 0,635, di mana kriteria penolakannya itu atau kriteria yang ingin kita tuju adalah gagal menolak H0, yang artinya data tersebut memiliki residual normal. Selanjutnya adalah jenis uji heterokedastisitas menggunakan metode Berspagan. Kita peroleh p-value yaitu 0,173, di mana di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita menolak H0, kita gagal menolak H0, dan juga variansnya homogen, yang berarti variansnya homogen. Dengan demikian, model tersebut memenuhi asumsi klasik yang relevan sehingga hasil estimasi dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu gambaran umum data lintas provinsi. Dalam statistik deskriptif, rata-rata TPAK di Indonesia diperoleh sebesar 70,36%. Rata-rata lama sekolah mencapai 9,46 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga awal pendidikan menengah.
dengan rata-rata UMP sebesar 3,3 juta dan rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,43%. Data ini juga menunjukkan adanya variasi kondisi ketenagakerjaan antar provinsi. Selanjutnya adalah hasil regresi, di mana hasil estimasi menghasilkan persamaan berikut, yaitu TPAK sama dengan 95,834 dikurangi dengan 2,021 dikali dengan rata-rata lama sekolah dikurangi dengan 0,0004. Upah minimum provinsi dikurangi dengan 1,119 tingkat pengangguran terbuka. Variabel yang pertama yaitu rata-rata lama sekolah memiliki koefisien sebesar minus 2,021 dengan p-value mendekati 0, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Artinya setiap kenaikan rata-rata lama sekolah selama 1 tahun diasosiasikan sebagai penurunan TPAK sebesar sekitar 2 poin persentase, dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, variabel UMP memiliki koefisien negatif, tetapi p-value-nya sebesar 0,58, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa variabel UMP ini tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPK. Lalu yang terakhir adalah TPT dengan koefisien negatif juga, yaitu sebesar minus 1,119 dengan p-value sebesar 0,01. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel TPT memiliki bukti yang signifikan terhadap TPAK. Lalu secara simultan model ini signifikan karena memiliki probabilitas di atas nilai F hitungnya, yaitu sebesar 0,000 dengan adjusted R-square yaitu sebesar 56,72%. Oke, selanjutnya mengapa RLS ini atau rata-rata lama sekolah ini berdampak negatif? Hasil ini memang terlihat bertentangan dengan dugaan awal, tapi secara teori hal ini masih bisa dijelaskan, di mana semakin tinggi pendidikan, maka sebagian penduduk justru menunda masuk ke pasar kerja karena melanjutkan pendidikan atau menjadi lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Selain itu, provinsi dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya merupakan wilayah perkotaan yang memiliki akses pendidikan lanjutan yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan proporsi masyarakat yang masih bersekolah lebih tinggi sehingga TPAK menjadi lebih rendah. Selanjutnya, mengapa variabel UMP ini tidak signifikan? Variabel UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Hal ini dapat dijelaskan karena kenaikan upah memiliki dua efek yang saling berlawanan, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Selain itu juga, pasar tenaga kerja di Indonesia ini masih didominasi oleh sektor informal, di mana banyak pekerja informal yang tidak menerima upah sesuai dengan UMP, sehingga perubahan UMP belum mampu menjelaskan variasi TPAK antar provinsi. Variabel TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Hal ini sesuai dengan teori discouraged worker, di mana ketika pengangguran meningkat, masyarakat akan menjadi semakin pesimis terhadap peluang memperoleh pekerjaan. Sehingga akibatnya sebagian orang berhenti mencari pekerjaan dan keluar dari angkatan kerja yang mengakibatkan TPAK ikut menurun. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Yang kedua yaitu UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Dan yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Dan secara simultan atau secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 56,72% variasi dari TPAK antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu pemerintah perlu memperkuat program yang dapat mempercepat transisi lulusan pendidikan ke dunia kerja. Selain itu, kebijakan upah minimum sebaiknya diikuti dengan perluasan sektor formal agar manfaatnya lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti PDRB, kemiskinan, rasio ketergantungan, atau menggunakan data panel agar model menjadi lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian.